yang membuat berbeda ibadah kali ini, Kak Ledi? Nah, Kak Adit nggak tahu kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Wah, benar sekali nih. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur Tuhan boleh naik kembali ke surga sehingga kita bisa menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, kita boleh sama-sama bersuka cita hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau kenalan lagi nih sama siapa aja sih yang ada di sini? Ya, saya dengan Kak Adet, ada Kak Beatrice. Saya dengan Kak Ledi dan ada Kak Aci. Nah, pemusik kita ada dua, yaitu Kak Roy dan juga Bang David. siap semuanya untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ya. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu puji-pujian. Hatiku penuh nyanyian medley Aku Anak Raja. Musik. Nah, kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan sangat amat baik bagi kita. Yuk, Kak Ledi, kita nyanyi ya. Yuk nyanyi semuanya. Kami
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adikku, sekarang kita akan membaca epistel dalam ibadah kita hari ini yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita membaca epistel. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke. Nah, pembacaan epistel kita pada hari ini dari mana ya Kak Lady? Dari Efesus 1 ayat 15 sampai 18 Kak Adet. Nah, Efesus itu ada di Perjanjian Baru ya. Nanti Kak Adet dan Kak Lady membaca di ayat 15, dilanjutkan ayat selanjutnya oleh Kak Aci, Kak Beatrice, dan juga adik-adik di rumah. Nanti kita mulai ya bersama-sama Kak Lady. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita ulang bersama-sama ya di ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu, Gohial Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah kita hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 11. Mari kita buka kitab kita membacanya bersama-sama.
Demikian firman Tuhan, adik-adik ikuti di dalam hatinya masing-masing. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku, hari ini kita mengadakan ibadah sekolah minggu. Ada yang tahu mengapa kita hari ini beribadah? Hari ini bukan hari Minggu, tetapi kita mengadakan ibadah sekolah minggu hari ini. Mengapa kita beribadah hari ini? Ya, hari ini kita mengadakan ibadah, yaitu ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita merayakan Yesus yang naik ke sorga, yang telah menyelesaikan pekerjaannya untuk menebus manusia dari kematian, lalu dia kembali kepada Bapanya dan bersemayam di sana, dan dia akan datang kelak untuk menghakimi setiap orang di dalam kehidupannya. Apa gunanya kita merayakan itu hari ini? Tentu adik-adikku, selain kita mensyukuri bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini dan telah menyelamatkan kita, tapi yang kedua dan yang terpenting melalui perayaan kita hari ini adalah kita mau menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini sungguh benar-benar telah naik ke surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya ketika itu, dan hal itu diberitahukan kepada kita yang percaya. Lalu kita juga ikut menyaksikannya kepada dunia ini, agar dunia ini percaya Yesus Kristus Tuhan kita yang baik itu sungguh benar telah naik ke surga. Untuk itulah adik-adikku, hari ini dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus diingatkan kepada kita bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Oleh karena itu, kita harus menjadi saksi Kristus di dunia ini. Adik-adik tahu kalau dikatakan saksi, apa itu saksi? Kalau disebut seseorang menjadi saksi, katanya, apa perannya, apa pekerjaannya yang dilakukannya? Saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan, penjelasan tentang sesuatu hal untuk membenarkan sesuatu peristiwa itu
benar-benar terjadi. Saksi menjadi alat untuk membuktikan kebenaran sesuatu peristiwa atau kejadian. Jadi kalau dikatakan kepada adik-adik, kepada kita, kepada abang pendeta, kamu harus menjadi saksi Kristus, berarti kita harus menjadi orang yang dapat memberikan keterangan, memberikan penjelasan, memberikan bukti bahwa sesungguhnya kenaikan Yesus Kristus ke sorga benar-benar terjadi. Kita menjadi saksi Kristus bahwa Yesus Kristus benar-benar telah datang dan telah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Adik-adik sekolah minggu menjadi saksi-saksi Kristus. Sekarang kalau dikatakan kepada kita, kamu harus menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya kita mau menyaksikan, mau membuktikan, mau memberikan keterangan dan penjelasan melalui hidup kita tentang Yesus Kristus? Apakah kita semua sekarang harus menjadi pendeta? Apa kita sekarang semuanya harus menjadi pengkhotbah? Tentu nanti pada waktunya abang berharap dari adik-adik sekolah minggu ini ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi sintua, ada yang menjadi evangelis, ada yang menjadi pemberita Injil. Tetapi di masa kecil kita juga harus menjadi saksi-saksi Kristus. Yesus Kristus berkata dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 bahwa setiap orang percaya adalah garam dan terang dunia. Bagaimana adik-adik sekolah minggu bisa menjadi garam dan terang? Abang akan menyebutkan 3 hal saja yang bisa kita lakukan sehingga kita menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang di dalam kehidupan kita. Pertama, ketika adik-adik sekolah minggu menjadi adik-adik yang baik, adik-adik yang sopan, adik-adik yang berperilaku yang menyenangkan kepada semua orang. Ketika adik-adik seperti itu, adik-adik sudah menjadi saksi tentang Kristus. Yang kedua, ketika adik-adik boleh menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolahnya. Dia menjadi anak yang pintar, anak yang juara, anak yang berpredikat baik. Dia menjadi saksi dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, ketika dia menjadi anak-anak yang bermurah hati. Dia mau berbagi, dia mau mengasihi, dia mau menolong sesamanya. Dari ketiga hal itu adik-adik, kita sudah dapat menyaksikan melalui hidup kita tentang Yesus Kristus. Adik-adikku, melalui ibadah perayaan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini, kita diingatkan kita harus menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Selamat menjadi saksi Kristus adik-adikku, melalui kehidupan kita, melalui kebaikan kita, melalui prestasi kita, melalui kemurahan hati kita. Tuhan memberkati adik-adikku menjadi saksi-saksinya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Mampukan kami mempergunakan hidup kami menjadi alat kesaksian untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus kepada dunia ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus
yang menyertai dan memampukan kami, terutama adik-adik kami sekolah minggu, sehingga hidup mereka menjadi alat kesaksian tentang Yesus Kristus. Maka berkati adik-adik kami sekolah minggu dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak yang bermurah hati. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Abednego Sirait. Kita sekarang akan menyanyikan lagu penutup. Tapi sebelumnya, adik-adik jangan lupa untuk persembahan. Persembahannya bisa melalui link atau barcode yang tersedia di layarnya. Untuk lagu penutup, kita akan bernyanyi Yang Terutama. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Nah, adik-adik, dalam rangka perayaan sekolah minggu ini, di hari Sabtu nanti kita akan ada acara nih. Acara apa kali ini? Ada acara talk show dan acara podcast juga. Dan jangan lupa tanggal 9 sampai tanggal 16 Mei nanti akan dibuka untuk ASM Got Talent. Dan untuk kriteria penilaiannya dan semuanya nanti ada dilampirkan di grup masing-masing sekolah minggu. Jangan lupa ikutan ya. Stay tune dan banyak hadiah menarik. Bye bye. Ada Power Ranger